Halo guys, nama saya Michael Valino dari kelas 12 IPS Sekolah Anak Panah. Kesempatan kali ini saya akan membahas klasifikasi perkembangan kota menurut 3 ahli, yaitu menurut Griffith Taylor, kemudian Lewis Mumford, dan terakhir Houston J.M. Nah, sebelum kita memasuki klasifikasi perkembangan kota menurut mereka, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu perkembangan kota. Apa sih perkembangan kota itu? Mari kita simak. Nah, perkembangan kota yang juga dikenal dengan urban development adalah serangkaian perubahan yang menyeluruh yang menyangkut semua perubahan di dalam masyarakat kota secara universal, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik. Atas dasar ini juga perkotaan menurut Griffith Taylor sebagai seorang ahli dari Inggris yang mengaitkan tahapan perkotaan melalui analisis dimensi kompleks dari proses, pola, dan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik perkotaan. Nah, serta proses perencanaan kota ini untuk membangun atau mempertahankan keunggulan komparatif lokal. Nah, kemudian saya akan membahas bagaimana menurut Griffith Taylor mengenai tahap perkembangan kota. Nah, adapun untuk jenis tahapan perkotaan yang dikemukakan oleh Griffith Taylor antara lain, yang pertama adalah stadium infantil. Apa sih stadium infantil ini? Nah, pada tahapan stadium infantil adalah permukiman perkotaan yang ditandai dengan keberadaan kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah domestik dan komersial, atau pemisah antara wilayah yang lebih kaya dan lebih miskin. Bangunan-bangunan ini mengalami persebaran yang cenderung tidak merata ke semua penjuru wilayah. Yang kedua adalah stadium juvenil. Nah, pada tahap ini sudah mulai ada pemisah antara areal yang digunakan untuk perdagangan dan pemukiman. Kawasan perkotaan mulai berkumpul di pusat wilayah. Permukiman mulai dibangun di wilayah pinggiran kota, sedangkan pabrik-pabrik mulai dibangun di mana-mana. Nah, yang ketiga kita memasuki stadium mature. Nah, pada tahapan ini mulai bermunculan daerah-daerah baru, misalnya daerah industri, perdagangan, perumahan. Kemudian daerah-daerah tersebut muncul sesuai dengan rencana tertentu. Terdapat zonasi perumahan yang pasti dan pemisahan antara kawasan komersil dan kawasan industri. Kawasan dalam permukiman kelas atas terletak di pinggiran kota, sedangkan kawasan permukiman penduduk kelas bawah terletak di pusat komersial yang baru dikembangkan, dan pabrik-pabrik dibangun dekat jalur kereta api. Kemudian yang terakhir adalah dan keempat adalah stadium senil. Pada tahapan ini, kota mulai mengalami kemunduran karena faktor ekonomi dan politik. Hal tersebut terlihat dari beberapa wilayah kota yang mengalami kerusakan berat. Contohnya yaitu kota Detroit yang ditinggalkan penduduk karena bangkrut. Kemudian, perkembangan kota merupakan proses tahapan yang lebih mengacu pada kualitas, yaitu menuju suatu kondisi atau keadaan yang bersifat pematangan. Nah, di mana terdapat indikasi dalam tahapan tersebut yang bisa dilihat dari struktur kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder atau tersier. Nah, sehingga secara umum berbagai jenis kota ini mengalami pertumbuhan atau perkembangan melalui aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan. Sebagaimana konsep ini dikembangkan oleh Lewis Mumford, tokoh ilmu sosial perencana kota yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, kemudian kita memasuki tahapan perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Adapun untuk beberapa bentuk tahapan dalam perkembangan kota menurut Lewis Mumford, antara lain yang pertama adalah kota eopolis. Tahapan eopolis ini merupakan awal atau permulaan terbentuknya sebuah kota yang dicirikan oleh munculnya perkampungan. Pada tahap ini aktivitas penduduk tetap berorientasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pertambangan. Yang kedua kita memasuki kota polis. Nah, tahapan kota polis ini akan senantiasa dicirikan oleh adanya pasar di dalam perkampungan dan terbentuknya sektor usaha kecil.
di mana efek dari berbagai jenis industri ini pada tahap ini masih belum cukup signifikan meskipun sudah memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, kita memasuki kota metropolis. Tahapan ini dicirikan oleh adanya struktur ruang kota yang sudah mulai berkembang. Pengaruh kota sudah mulai dirasakan oleh wilayah di seputarnya yang ditandai dengan adanya beberapa kota satelit atau wilayah dan perwilayahan sebagai kota utama. Adapun untuk contoh dari kota metropolis ini, misalnya saja kota Surabaya di Indonesia yang mampu menyokong adanya berbagai wilayah di sekitarnya seperti wilayah Kabupaten Sidoarjo dan lainnya. Yang keempat adalah kota megalopolis. Tahapan megalopolis dicirikan oleh tingkah laku masyarakat yang mendiaminya, yaitu hanya berfokus pada materi. Adanya unsur birokrasi yang jahat dengan standar produk makin dianggap segalanya, di mana khususnya pada kota megalopolis ini contohnya saja seperti kota Paris di negara Prancis di abad 18 atau kota New York di Amerika Serikat pada permulaan abad 20. Yang kelima, kita memasuki kota Tiranopolis. Tahapan Tiranopolis ini bisa dikatakan sebagai serangkaian permulaan kehancuran sebuah kota, di mana pada tahapan Tiranopolis ini sendiri biasanya ditandai dengan situasi perdagangan dan pasar pun mulai anjlok, sehingga kehidupan manusia hampir terancam keberadaannya. Yang keenam, kita memasuki kota nekropolis. Tahapan dalam contoh kota nekropolis ini dijuluki pula dengan City of Death, yaitu kota mengalami kerusakan sepenuhnya karena beragam faktor, misalnya peperangan, bencana, kelaparan, maupun sistem tata kota yang kurang bagus. Pada tahapan ini kenyamanan sudah tidak dapat diperoleh lagi di kota. Kemudian kita memasuki klasifikasi atas dasar kenampakan fisiknya ya, menurut Houston JM, yang didasarkan pada suatu asumsi bahwa pertumbuhan suatu kota secara kronologis akan tercermin dari perkembangan fisiknya. Klasifikasi kota atas dasar karakteristik pertumbuhan fisiknya sebagai berikut menurut Houston JM. Yang pertama adalah stadium pembentukan inti kota atau nuclear base. Nah, stadium ini merupakan tahapan pembentukan Central Business District atau CBD. Pada masa ini baru dirintis pembangunan gedung-gedung utama sebagai penggerak kegiatan yang ada dan yang baru mulai bangkrut. Nah, pada saat ini daerah yang mula-mula terbentuk banyak ditandai dengan gedung-gedung yang berumur tua, bentuk klasik serta pengelompokan fungsi kota yang termasuk penting. Kemudian pada taraf ini, kenapa kan kota akan berbentuk bulat? Karena masih taraf awal pembentukan kota. Angka kenampakan kota yang terbentuk hanya meliputi daerah yang sempit saja. Yang kedua, kita memasuki stadium formatif atau formative phase. Nah, perkembangan industri dan teknologi ini mulai meluas termasuk sektor-sektor lain seperti transportasi dan komunikasi, kemudian perdagangan. Nah, makin majunya sektor industri, transportasi dan perdagangan mengakibatkan makin meluas dan kompleks keadaan pabrik serta perumahan masyarakat. Kota biasanya daerah ini terletak di sepanjang jalur transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, kita memasuki stadium modern atau modern phase. Nah, kenampakan kota ini pada saat ini tidak lagi sederhana seperti kenampakan pada tahap 1 atau 2, namun jauh lebih kompleks, bahkan mulai timbul gejala-gejala pembangunan dengan pusat-pusat kegiatan yang lain, baik itu kota satelit maupun kota-kota lain yang berdekatan. Kemudian mulai saat ini usaha identifikasi kenampakan kotanya mengalami kesulitan, terutama pada penentuan batas-batas fisik terluar dari kota yang bersangkutan. Kemudian hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa persebaran servis fungsinya telah termasuk ke dalam daerah pedesaan di sekitarnya. Nah, kota-kota besar di Indonesia ini mulai menunjukkan gejala-gejala tersebut. Hal ini telah didasari oleh ahli-ahli perkotaan, sehingga mulai dirumuskan suatu upaya pengembangan wilayah kota yang meliputi kota-kota kecil di sekitarnya seperti Konseo Jabotabek
untuk pengembangan wilayah Kota Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, demikian yang saya dapat bagikan mengenai klasifikasi tahap perkembangan kota menurut 3 ahli tersebut, menurut Griffith Taylor, Larry Mumford, dan Houston JM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan bagi kalian, dan juga semoga video ini mudah dipahami oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.